Sempat kalahkan Milan, Inter, dan Juventus, Sassuolo menjadi racun bagi tim-tim papan atas Serie A. Lalu bagaimana cara Milan bantai Sassuolo kali ini? Dan perubahan taktik apa saja yang Pioli lakukan? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Janji Dionisi untuk tetap bermain serius ditunjukkan dengan menurunkan semua pemain terbaik yang ia miliki. Bedanya hanya pada formasi yang digunakan, yaitu 4-3-3 bukan 4-2-3-1. Meskipun begitu, Ferrari masih dimainkan di jantung pertahanan. Hendrik dan Frasetti tetap mengisi lini tengah. Sementara di depan, Berardi, Raspadori, dan Scamacca benar-benar tak tergantikan. Harus dapat poin, Pioli gunakan formasi andalan 4-3-3. Komposisi pemain utama pun tidak berubah. Pertahanan masih dipercayakan pada Tomori dan Kalulu. Lini tengah masih dikomandoi oleh Kessie dan Tonali. Sementara lini depan tetap dipercayakan pada Selamaker, Liao, dan Giroud. Hanya butuh 1 poin dan hadapi tim kuda hitam, Pioli diprediksi akan bermain aman di laga ini. Ia diperkirakan akan menerapkan garis pertahanan dalam dengan pressing yang minim. Maka tidak heran Dionisi pun meminta anak asuhnya untuk melakukan build-up perlahan dengan umpan-umpan pendek dari belakang. Sassuolo pun terlihat tak terburu-buru memberikan umpan ke depan. Di sepanjang babak pertama sangat jarang Sassuolo melakukan umpan jauh dari belakang ke depan. Contohnya pada cuplikan ini. Pemain Sassuolo bermain dengan umpan-umpan pendek di belakang saat melakukan build-up. Nah, inilah titik awal bencana Sassuolo. Dugaan Dionisi melenceng karena ternyata Pioli menerapkan taktik sebaliknya, yaitu bermain agresif dengan high pressing. Dibanding segera turun ke lini tengah saat lawan mulai kuasai bola, Milan justru berusaha segera merebutnya. Misalnya pada gambar ini, pemain Milan langsung berusaha segera merebut bola saat lawan mulai menguasainya. Situasi ini menyulitkan bagi Sassuolo karena apa yang mereka siapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Maka tidak heran 3 gol Milan pun berkaitan dengan build-up perlahan Sassuolo dan high pressing Milan. Misalnya pada gol kedua. Saat build-up kembali dilakukan, Hendrik mengirimkan umpan pada Kyriakopoulos. Kyriakopoulos tak langsung membuang bola ke depan, justru ia mendribelnya. Calabria pun berhasil memotongnya dan kemudian bola dikuasai oleh Ferrari. Ferrari tidak segera membuang bola, justru mendribel dan Liao berhasil merebutnya. Dari situasi inilah Liao kemudian melewati 2 pemain dan memberikan crossing ke kotak penalti yang berhasil dijadikan gol oleh Giroud. Bukti lain bahwa taktik high pressing menjadi kunci kemenangan Milan terlihat dari terdapatnya 4 kali perebutan bola sebelum 3 gol Milan tercipta. 3 gol Milan tersebut terjadi dengan pola yang sama. Bila perlahan dilakukan Sassuolo, Milan melakukan high pressing, bola berhasil direbut dan gol tercipta. Penempatan Krunic dalam line up pun menajamkan high pressing ini. Memang Krunic kerap dicap minim kontribusi sebagai gelandang serang tengah, tetapi setidaknya dalam bertahan atau merebut bola ia jauh lebih baik daripada Diaz. Di laga ini ia mampu menghambat build-up lawan dengan terus-menerus melakukan pressing pada Lopez. Contohnya pada gambar ini, kemanapun Lopez pergi maka Krunic akan menjaganya. Usaha Krunic pun membuahkan hasil. Gol ketiga adalah buah kerja Krunic dalam mempressing Lopez. Ia berhasil merebut bola dari Lopez, kemudian memberikan umpan pada Liao. Liao melakukan crossing dan Kessie bisa lesahkan gol ketiga. Tidak hanya di laga ini, Krunic pun berkontribusi pada gol kedua Milan saat lawan Atlanta. Gol solo Theo di laga tersebut berawal dari kerja Krunic yang berhasil merebut bola dari lawan. Sementara itu, saat menyerang, agresivitas Milan di laga ini diterjemahkan Pioli dengan memainkan Theo lebih ofensif. Bila di laga Atlanta Theo bermain lebih defensif, di laga ini ia lebih sering maju ke depan.
Maka Casey pun banyak bermain lebih dalam ke kanan saat build up dilakukan untuk menjadi pengganti Theo. Misalnya pada gambar ini, Casey ada di belakang bersama dua bek tengah dan membiarkan Theo maju ke depan. Untuk babak kedua, Pioli hanya menurunkan sedikit intensitas Milan. Tetapi pada dasarnya Milan tetap bermain agresif saat lawan mulai kuasai bola. Selebihnya, Pioli hanya melakukan berbagai pergantian yang textbook, seperti mengganti Tonali oleh Benacer, Giroud oleh Ibra, dan Krunic oleh Diaz. Meski Sassuolo terlihat bisa kembangkan permainan di babak kedua, tetapi semua usaha tersebut selalu mentok di lini tengah. Karena dari total 15 tendangan, 11 tendangan ternyata dilakukan dari luar kotak penalti. Jadi sebenarnya Megmenyo tak bekerja banyak di laga ini. Semua pressing dan rebutan bola Milan tidak akan menjadi gol tanpa aksi individu Leao. Pada gol pertama sebelum umpan diberikan, Leao melewati dulu satu pemain baru setelahnya crossing dilakukan. Cermatilah cuplikan ini. Hal yang sama pun terjadi pada gol kedua. Leao mengelabui dahulu dua pemain sebelum melakukan crossing ke kotak penalti. Total ia hasilkan 3 assist untuk 3 gol Milan di laga ini. Bukan kali ini saja ia melakukan hal seperti ini. Di laga-laga sebelumnya ia rutin melakukan aksi individu sebelum memberikan assist atau mencetak gol. Ia pun menjadi pencetak gol dan pemberi assist terbanyak Milan dengan 11 gol dan 8 assist di musim ini. Sehingga tidak heran sehabis laga Leao menjadi pemain yang paling banyak dikerubungi fans Milan karena memang kontribusinya yang besar pada lini serang Milan. Menggilanya Milan di laga ini tidak hanya karena taktik Pioli saja, tetapi juga dukungan supporter Milan yang memadati Stadion Mapei. Dari 4 sisi tribun terlihat hanya 1 tribun yang dominan berwarna hijau dan 3 lainnya berwarna merah. Itu pertanda bahwa kandang Sassuolo telah dibajak oleh Milanisti. Sehingga tidak aneh siulan justru diberikan pada pemain Sassuolo bukan pada pemain Milan. Dengan dukungan seisi stadion tersebut, Milan mampu bermain agresif sepanjang laga. Mereka tampak tidak lelah untuk terus mempressing lawan. Oke sobat semua, dapat disimpulkan kejutan taktik Pioli, permainan gemilang Leao, serta pembajakan stadion oleh Milanisti menjadi 3 kunci utama permainan fantastis Milan di laga ini. Babak pertama pun bisa dibilang adalah salah satu laga terbaik Milan di musim ini. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.